pengertian usia dini. Perkembangan yang sangat cepat dan mendasar. Pengertian usia dini dalam psikologi perkembangan anak merujuk pada periode krusial dari kehidupan manusia yang mencakup tahun-tahun awal. Biasanya dari lahir hingga usia 6 tahun yang dianggap sebagai fase fundamental dalam pembentukan dasar perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosial anak. Selama periode ini, anak mengalami pertumbuhan yang pesat dan perubahan signifikan dalam berbagai aspek perkembangan mereka. Usia dini adalah masa di mana anak-anak pertama kali mengeksplorasi dunia. Tahap perkembangan anak yang pertama, fase neonatal adalah periode bayi baru lahir yang dihitung mulai hari ke-0 hingga hari ke-14. Pada fase bayi melakukan penyesuaian dengan lingkungan baru, yaitu lingkungan di luar rahim ibu. Yang kedua, fase bayi mencakup periode mulai 2 minggu hingga 2 tahun. Selama fase ini, bayi belajar untuk mengendalikan otot-otot mereka sendiri sehingga mereka mulai menunjukkan keinginan untuk menjadi mandiri. Yang ketiga, fase anak-anak terbagi menjadi 2 subfase. Fase kanak-kanak awal dan akhir. Masa kanak-kanak awal berlangsung dari usia 2 hingga 6 tahun yang juga dikenal sebagai fase prasekolah, di mana anak belajar menyesuaikan diri secara sosial. Masa kanak-kanak akhir melibatkan anak usia 6 hingga 13 tahun, biasanya merujuk pada usia sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tumbuh kembang anak usia dini. Tumbuh kembang anak sebenarnya sudah dimulai sejak perbuahan atau konsepsi sampai anak dewasa kira-kira umur 21 tahun. Jadi, tumbuh kembang ini merupakan suatu proses yang panjang dari satu sel menjadi satu sel manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara prinsip dapat dibagi balita dalam 4 periode, yaitu masa prasekolah, masa pertengahan, kanak-kanak, dan masa remaja. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah balita, karena pada masa ini terjadi perubahan dan perkembangan dasar yang akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan sering dikaitkan dengan kata perkembangan sehingga ada istilah tumbuh kembang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pertumbuhan merupakan bagian dari perkembangan. Namun sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Misalnya, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkaran kepala, dan perubahan tumbuhan yang lainnya yang bisa disebut perubahan fisik. Perubahan dapat dengan mudah diamati melalui penimbangan berat badan atau pengukuran tinggi badan. Pengaruh lingkungan sosial anak. Pengaruh lingkungan sosial anak ada terbagi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan pilar yang utama pada perkembangan anak usia dini dalam membentuk baik buruknya pribadi manusia agar perkembangannya baik dan beretika, moral, dan berakhlak. Peran keluarga dalam membentuk pola sikap pribadi oleh anak menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak, tidak hanya dalam sekolah, melainkan pada semua faktor yang bisa dijadikan sumber pendidikan bagi anak. Lingkungan sekolah. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang bertujuan bergiaga sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik kehidupannya. Kita saling memerlukan satu dengan lainnya. Banyak yang melibatkan terutama komunikasi. Dalam hal ini masyarakat juga berperan aktif pada keberlangsungan perkembangan bagi anak usia dini. Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain. Belajar memainkan peran sosial serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh orang lain. Penerimaan lingkungan, serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai aktivitas sosial merupakan modal dasar yang amat penting bagi anak untuk mencapai kehidupan yang sukses dan menyenangkan pada waktu yang akan datang atau di saat
mereka meningkat dewasa nanti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengaruh lingkungan positif pada anak usia dini. Lingkungan positif memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan anak usia dini. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dijelaskan dalam literatur terkait 1. Lingkungan fisik, keamanan dan teratur. Lingkungan fisik yang aman dan teratur sangat penting. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu cenderung menunjukkan perkembangan kognitif dan motorik yang lebih baik. Ruang yang cukup untuk bermain dan bereksplorasi mendukung perkembangan sensori motorik, cenderung menunjukkan perkembangan kognitif dan motorik yang lebih baik. Ruang yang cukup untuk bermain dan bereksplorasi mendukung perkembangan sensori motorik anak. 2. Lingkungan sosial. Interaksi positif. Interaksi sosial yang positif dengan keluarga, teman, dan masyarakat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Dukungan sosial yang baik dari keluarga, terutama orang tua, menunjukkan perkembangan sosial emosional yang lebih optimal. Ketiga, lingkungan emosional. Stabilitas dan kasih sayang. Lingkungan emosional yang stabil dan penuh kasih sayang sangat penting bagi perkembangan emosional anak. Anak yang merasa dicintai dan dihargai oleh orang tua atau pengasuhnya cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi stres dengan lebih baik. Keempat, lingkungan pendidikan. Akses pendidikan berkualitas. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sangat penting untuk perkembangan kognitif anak. Program pendidikan anak untuk usia dini yang berkualitas dapat membantu anak mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan sosial dan emosional. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah mengoptimalkan lingkungan positif. 1. Ciptakan hubungan hangat. Ciptakan hubungan yang hangat dan penuh kasih dengan anak. 2. Rutinitas konsisten. Tetapkan jadwal harian yang teratur untuk makan, tidur, belajar, dan bermain. Ketiga, sediakan lingkungan fisik yang aman. Pastikan lingkungan fisik aman dan sesuai dengan perkembangan anak. Keempat, berikan batasan jelas. Aturlah batasan yang jelas dan jelaskan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Kelima, dorong kemandirian dan eksplorasi. Dorong anak untuk mandiri dan melakukan eksplorasi. Dengan demikian, lingkungan positif dapat membantu anak usia dini berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupan mereka. Saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu pengaruh lingkungan negatif pada anak usia dini. Yang pertama, dampak psikologis, ketidakstabilan emosional. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik seperti konflik orang tua sering mengalami ketidakstabilan emosional dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Terus yang kedua itu perilaku sosial. Perilaku non-normatif. Anak-anak yang terpapar lingkungan negatif cenderung menunjukkan perilaku non-normatif seperti agresi atau ketidakpatuhan akibat pengaruh buruk dari interaksi sosial di sekitar mereka. Yang ketiga, kesehatan fisik. Masalah kesehatan. Lingkungan yang tidak mendukung kesehatan seperti kurangnya nutrisi dan akses ke layanan kesehatan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, termasuk obesitas dan gangguan pertumbuhan. Yang terakhir itu ada pendidikan. Lingkungan yang buruk juga dapat membatasi akses anak ke pendidikan berkualitas yang penting untuk perkembangan kognitif dan sosial. Yang terakhir, kesimpulan. Lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak usia dini, meliputi aspek fisik, sosial, emosional, dan pendidikan. Lingkungan fisik aman dan teratur mendukung perkembangan kognitif dan motorik anak. Sementara interaksi sosial dan positif dengan keluarga dan teman sebaya memperkuat keterampilan sosial dan emosional. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan kemampuan mengatasi stres yang lebih baik. Sebaliknya, lingkungan negatif dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pentingnya lingkungan pendidikan juga tidak dapat diabaikan karena akses ke pendidikan berkualitas di usia dini mempersiapkan anak untuk sukses di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua, pengasuh, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, lingkungan berperan sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter dan kemampuan anak di masa depan.